Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 849. Chapter 849 ini dia lagi. Supervisor gudang kembali tenang. Dia meraih sensing dan menariknya dari tanah. Pada saat inilah supervisor gudang tiba-tiba tersandung. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang terangkat dari bawah kakinya. Dia terhuyung ke samping bersama dengan sensing. Kemudian, Mayor dan dua letnannya menyaksikan dengan bingung ketika batu bata logam di lantai gudang perlahan naik ketika sesosok manusia keluar dari bawah. Hal pertama yang muncul adalah sepasang lengan emasnya yang berkilauan yang dilapisi sisik berbentuk berlian. Batu bata tebal dan berat itu terasa seperti tidak ada apa-apa di tangannya dan bisa disingkirkan dengan mudah. Dengan sekejap, dia sudah melompat dari tanah. Dalam keadaan normal, supervisor gudang akan segera mengaktifkan sistem alarm, tetapi rahasianya baru saja ditemukan oleh Sensin. Dia tidak akan berani membunyikan alarm kali ini. "Kamu siapa?" Supervisor berteriak pelan sambil menembakkan sinar setrum di tangannya ke sosok emas itu. Sinar setrum secara akurat mengenai lengan penyusup yang disilangkan. Sisik emas memancarkan lingkaran cahaya samar setelah ditembak oleh sinar setrum. Sosok itu mengulurkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sedikit menggelitik. Segera setelah itu, aura dominasi menakutkan yang tak terlukiskan meledak dari tubuh penyusup. Pengawas gudang merasa seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seorang pria tetapi binatang buas, dan darahnya menjadi dingin. Aliran bayangan keluar dari lubang di tanah. Supervisor gudang pingsan dan pingsan. Tanggulin memandang Sensing yang tergeletak di tanah dengan heran. Meskipun sudah sangat lama sejak waktunya dalam ilusi, dia masih bisa mengenali petugas staf yang disandera dalam mimpi secara instan. Ini benar-benar dunia kecil. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengannya segera setelah meninggalkan Pulau Iblis dan menyelinap ke tempat ini seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tanggulin telah berbicara dengan teman-temannya ketika mereka meninggalkan Pulau Iblis, dan mereka telah memutuskan bahwa metode terbaik bagi mereka untuk masuk adalah melalui terowongan bawah tanah yang telah dia gali. Bagaimanapun, mereka tidak akan mudah ditemukan, dan jauh lebih mudah untuk pergi dari dalam Korps Angkatan Darat Laut Utara. Selain itu, mereka menggabungkan pengalaman semua orang dalam menyusup ke korps dari mimpi buruk mereka, dan mereka dapat memperkirakan secara kasar bahwa gudang itu paling dekat dengan daratan. Pelarian mereka akan terpendek dari jangkauan Korps Angkatan Darat Laut Utara. Mereka juga memiliki satu keuntungan lagi, yaitu mereka sama sekali tidak takut ditangkap. Pelatihan mereka di Pulau Iblis telah berakhir. Mereka tidak keberatan ditunda. Mereka benar-benar telah menerbangkan Skywing F-17 dari tempat ini pada awalnya, tapi itu satu-satunya yang nyata. Sisanya semua disimulasikan oleh Old Demon Nightmare dalam mimpi mereka. Mereka telah melakukan pelanggaran besar, tetapi militer tidak akan melakukan apapun kepada mereka karena identitas mereka sebagai Shrek Seven Monsters. Paling buruk mereka hanya akan memberitahu Akademi. Karenanya, membiarkan diri mereka ditangkap setelah menyeberangi laut dan kemudian mengarang cerita yang dapat dipercaya akan membuat mereka pulang dengan gratis juga. Namun, pendekatan itu akan memakan waktu lebih lama. Kepribadian individu mereka tidak akan memungkinkan mereka untuk kembali ke Akademi dengan kekalahan. Jika mereka melakukan itu, apa gunanya hari-hari penyiksaan mereka di Pulau Iblis? Mereka telah belajar banyak, jadi sekarang mereka harus menerapkannya di dunia nyata. Meski begitu, mereka tidak menyangka akan terjebak dalam insiden seperti itu begitu mereka keluar dari terowongan. Tanggulin sudah mendengar tentang beberapa hal yang terjadi saat dia masih di bawah tanah, itulah sebabnya dia muncul di momen yang sangat penting. Dia melihat petugas staf yang sama Sensing yang pernah diculiknya dalam mimpinya, dan itu terasa agak aneh. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengagumi mimpi buruk setan tua. Meskipun dia hanya jiwa, kekuatan spiritual Nightmare sangat besar sehingga dia bisa melakukan kontrol seperti itu atas seluruh Korps Angkatan Darat Laut Utara. Mengingat peringkat spiritualnya, dia pasti bisa menggulingkan seluruh Korps Angkatan Darat dengan mudah. Sensing menatap Tanggulin dengan kaget karena dia sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Ketika seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia mendengar bahwa supervisor gudang hendak menculiknya dan mengirimnya ke musuh yang tidak dikenal, dia merasa seperti dia akan mengalami gangguan emosional. Tentu saja,
dia sangat menyadari betapa menakutkannya ditangkap oleh musuh dan digunakan sebagai sandera untuk mengancam saudara perempuannya. Itu bukan hanya bencana untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh klannya. Kakaknya pernah berkompromi saat dia menjadi sandera Tang Wulin dalam mimpi buruk. Pada kenyataannya, dia percaya bahwa saudara perempuannya akan melakukan apa saja untuknya. Ikatan antar saudara sekuat itu. Para suster tumbuh bersama sejak kecil, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Dia mengerti bahwa saudara perempuannya pasti seseorang yang memprioritaskan hubungan daripada akal sehat. Saudari itu lebih bijaksana pada saat yang genting itu. Namun demikian, akan menjadi bencana bagi klannya jika saudara perempuannya melakukan pelanggaran seperti itu padanya. Karena itu, dia berharap dia bisa mati saja pada saat itu, daripada direnggut oleh Mayor Chen, supervisor gudang. Selalu ada sosok penyelamat di hati setiap remaja putri, terutama saat dia dalam kesusahan. Siapa yang tidak berharap seorang pahlawan tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya? Tidak pernah terpikir oleh Sensing bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya akan menjadi orang yang sama yang ingin dia potong menjadi jutaan keping, orang yang telah menyiksanya selama beberapa bulan dalam mimpinya. Sepertinya situasimu tidak terlihat sebagus itu, ya. Tang Wulin tersenyum ketika dia melihat Sensing. Sensing menatapnya dengan ekspresi gugup. Dia membenci Tang Wulin, tapi itu hanya mimpi. Selain itu, dia sangat menyadari identitas semua pemuda ini sebelum dia. Kebetulan sekali, bagaimana mereka muncul di gudang saat ini? Mungkinkah dia masih bermimpi sekarang? Tang Wulin memandangi teman-temannya dan berkata, lepaskan pakaian mereka dan mulai. Lepaskan pakaian mereka. Wajah menawan Sensing langsung berubah pucat pasi. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka. Keputusasaan di wajahnya yang telah memudar sebelumnya muncul kembali. Apakah saya melompat keluar dari wajan dan ke dalam api? Tang Wulin, Xie dan Yue Zhenyu menyeret supervisor gudang dan kedua letnan itu ke samping dan segera melepas pakaian mereka. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan menghalangi Sensing dari pandangan, sementara Ye Xinglan mulai melepas pakaiannya. Sensing benar-benar tercengang. Dia menyaksikan tanpa daya saat pakaiannya dengan cepat dilepas, pikirannya benar-benar bingung. Ye Xinglan membuat perbandingan kasar dari bentuk dan ukurannya dan menemukan bahwa tinggi dan tipe tubuhnya sangat mirip. Ye Xinglan melepas pakaiannya dengan cepat dengan melindungi Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui. Dia berganti ke seragam Sensing lalu mengenakan pakaiannya di Sensing. Jangan khawatir, kami hanya meminjam pakaian Anda untuk sementara. Anda tertembak oleh sinar setrum, jadi hanya perlu waktu paling lama 20 menit untuk kembali normal. Kamu bisa menangani cacingan itu sendiri saat itu. Ye Xinglan menepuk bahu Sensing dan berdiri. Dia kemudian mulai menggosok wajahnya dengan lembut, sesekali melihat Sensing saat melakukannya. Sementara itu, Su Xiaoyan berdiri di belakangnya dan mulai merapikan rambut Ye Xinglan, yang kebetulan warnanya sama dengan Sensing. Segera, Ye Xinglan memiliki gaya rambut yang sama persis dengan Sensing. Ketika Yuanen Yehui membawa topi itu dan meletakkannya di Ye Xinglan, dia sudah mengendurkan tangannya. Sensing menatap kebingungan pada orang lain yang berdiri di depannya yang tampak seperti duplikat dirinya. Dia benar-benar persis sama, rasanya seperti dia sedang melihat bayangannya di cermin. Apa? Selesai, suara Tang Wulin bergema. Selesai. Kami masih kehilangan 3 set pakaian, kata Yuanen Yehui padanya. Mata Sensing berputar ke samping saat dia melihat 3 orang berjalan mendekat, mengenakan seragam militer. Mereka tampak seperti supervisor gudang, Mayor Chen, dan 2 letnannya. Solen 3 Chapter 850. Chapter 850 berpisah kembali. Suara Tang Wulin keluar dari mulut Mayor Chen. Ini pertama kalinya saya menggunakan ini, jadi saya tidak terlalu terbiasa, terutama perubahan kerangka, tapi saya pikir saya akan baik-baik saja setelah saya beradaptasi. Xie, pergi dan panggil beberapa orang. Ingatlah untuk mencari seseorang yang sedikit lebih gemuk, atau tidak akan mudah untuk menyamarkan Lizzie. Petik 2. Tentu. Xie berbalik dan berjalan keluar dari pintu gudang saat dia berbicara dengan 3 tentara terdekat yang sedang bertugas patroli di luar, kamu, dan kamu. Kalian bertiga masuk dan membantu dalam melakukan inventarisasi. Prosedur berikut bahkan lebih mudah. Segera, ada Mayor Chen, petugas staf Sen, 2 letnan dan 3 tentara berdiri di dalam gudang. Di sisi lain, ada 7 orang identik tergeletak di tanah. Setidaknya mereka tampak persis sama di permukaan.
Tang Wulin berjongkok di samping Sensing. Anda telah menyaksikan begitu banyak rahasia kami. Haruskah kami membunuhmu untuk mencegah mereka dibagikan? Petik 2. Mata Sensing berputar-putar karena dia tidak bisa berbicara atau bergerak, tetapi teror di wajahnya sangat jelas. Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. Saya bercanda. Ayo pergi. Sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Pengawas gudang itu tidak akan bangun selama sehari. Anda bisa menghadapinya sendiri setelah Anda pulih. Pertimbangkan insiden pencurian pesawat kami yang terlupakan sekarang karena kami telah membantu Korps Angkatan Darat Nordsea membersihkan beberapa agen ganda kali ini. Pergilah. Dengan itu, Tang Wulin berdiri dan memberi isyarat tolong ke Ye Xinglan di sisinya. 7 orang keluar dari gudang. Ye Xinglan sudah menguasai tingkah laku Sensing dalam waktu singkat. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Ada kesombongan di wajahnya yang menawan saat dia berjalan dengan langkah besar ke arah luar. Mereka keluar dari gudang dan menutup pintu. Tentu saja, ini terutama untuk sembunyi-sembunyi, karena tidak ada yang benar-benar memahami pengoperasian pintu yang begitu rumit. Tang Wulin mengikuti di sampingnya dan berbicara dengan senyum minta maaf di wajahnya. Staf petugas Sen, jangan marah. Ini benar-benar cukup kacau di gudang kali ini, tetapi saya akan memastikan mereka memperbaiki ini dan segera membentuknya. Jangan khawatir, ini akan segera baik-baik saja. Petik 2. Ye Xinglan mendengus meremehkan. Saya akan melaporkan kejadian ini, apa adanya. Yang terbaik adalah Anda menyelesaikan semuanya sebelum atasan mengirim unit investigasi. Jika tidak, Anda harus menghadapi konsekuensinya. Ya, Tang Wulin setuju berulang kali. Kelompok itu sudah sampai di lift saat mereka sedang berbicara. Kalian semua tetap di belakang. Tidak perlu menemaniku, Ye Xinglan berbicara dengan niat. Tang Wulin buru-buru menjawab, bagaimana saya bisa melakukan itu? Kami akan mengantarmu. Petugas staf Sen, tolong bantu saya menyampaikan beberapa kata yang baik untuk saya dengan petugas resimen. Mereka melewati banyak tentara, tetapi percakapan mereka dilakukan dengan sempurna. Bahkan suara mereka terdengar persis sama dengan Mayor Chen dan Sensing. 7 iblis tua tidak hanya mengajari mereka beberapa trik sederhana tetapi juga beberapa keterampilan mendalam seperti mengubah bentuk tubuh, pola bicara, perilaku, dan suara seseorang. Semua keterampilan ini tidak sulit di bawah pengaruh kekuatan jiwa yang memadai. Itu adalah proses pelatihan yang cukup menyiksa, tapi apa itu jika dibandingkan dengan disiksa oleh Old Demons? Ding! Pintu lift terbuka ketika Tang Wulin terus memberi isyarat memohon kepada Ye Xinglan. Kepalanya terangkat tinggi, dia adalah orang pertama yang masuk ke lift, sementara Tang Wulin dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Pintu elevator menutup dan menaiki dengan cepat. Tidak ada yang berbicara lagi selama seluruh proses karena ada kamera pengintai di lift. Lebih baik bagi mereka untuk tidak berbicara daripada berbicara terlalu banyak dan salah bicara. Segera, lift mengirim mereka kembali ke permukaan tanah. Mereka keluar dari gudang dengan mudah dengan mengandalkan kartu akses. Tang Wulin menatap Ye Xinglan saat mereka membuat identifikasi kasar tentang arah, lalu bergerak bersama dengan cepat. Mereka berjalan ke sudut yang gelap sebelum Tang Wulin menunjuk ke sebuah kendaraan militer di dekatnya. Sepertinya itu baru saja meluncur untuk patroli dan menuju ke arah mereka. Ye Xinglan berbicara, aku akan pergi. Bersama, Tang Wulin membuat isyarat tangan. Ketujuh dari mereka maju dengan cepat dengan Ye Xinglan di depan. Dia melepas lencana petugas yang ditampilkan di dadanya. Hentikan mobilnya. Tanda pangkat di bahu Sensing dan popularitas ekstrimnya di Korps Angkatan Darat Laut Utara adalah ciri-cirinya yang paling bisa dikenali. Dia adalah perwira yang dicintai dan cantik yang dikenal sebagai mawar militer. Tentu saja, letnan dan tentara yang mengemudikan mobil mengenalinya. Kendaraan itu dengan cepat berhenti saat dia melompat turun dari mobil dan memberi hormat pada Ye Xinglan. Petugas staf Sen. Ye Xinglan berbicara dengan suara yang dalam, kami sedang menangani tugas mendesak di luar. Saya memerlukan penggunaan kendaraan militer Anda sementara. Serahkan mobilnya segera. Iya, sang letnan menjawab tanpa ragu sedikitpun. Mayor lain di tempatnya akan ditanyai sebelum kendaraan militer diserahkan, tetapi Sensing adalah saudara perempuan perwira resimen dan juga sasaran kasih sayang banyak perwira militer berpangkat rendah. Kesempatan baginya untuk mengekspresikan dirinya seperti ini tidak sering datang, jadi dia setuju tanpa ragu sedikitpun. Tentara di kendaraan militer itu dengan sigap turun dari mobil. Ye Xinglan memberi isyarat tangan pada Tang Wulin dan dia mengangguk sebagai jawaban. Kelompok itu secara bertahap naik ke mobil.
Xie bertugas mengemudi, Ye Xinglan duduk di kursi penumpang depan, sementara Tang Wulin dan yang lainnya duduk di belakang. Tidak ada yang mengatakan hal lain kepada tentara itu. Xie mengendalikan setir dengan terampil saat dia memutar mobil di tempat dan langsung menuju pintu masuk Korps Angkatan Darat Laut Utara dengan kecepatan penuh. Bulu matanya berkibar. Sensing akhirnya bisa mengedipkan matanya dan secara bertahap menggerakkan jarinya juga. Mate rasa di tubuhnya memudar dengan cepat. Dia menarik napas dalam-dalam dengan susah payah saat dia mendorong kekuatan jiwa di tubuhnya untuk mengedarkan garis darahnya, menyebarkan mate rasa dengan cepat. Dia berjuang dalam upaya untuk duduk di tanah. Dia kemudian melihat Mayor Chen dengan 2 letnannya dan 3 tentara lainnya yang ditelanjangi di dekatnya. Dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk sekaligus. Krisis dianggap berhasil, tetapi pada saat yang sama, dia diliputi oleh banyak perasaan yang berbeda. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa pria dalam mimpi buruknya akan menyelamatkan hidupnya. Sirene yang menusuk menggema ke seluruh gudang sekaligus. Segera setelah itu menyebar ke seluruh pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea. Gudang amunisi jiwa tetap adalah lokasi vital bagi militer. Sistem peringatan internal adalah yang paling mutakhir yang tersedia, tetapi Sensing sangat menyadari bahwa para pemuda itu pasti sudah melarikan diri setelah sekian lama. Tentu saja, Tang Wulin dan teman-temannya telah pergi. Mereka telah memperoleh kemenangan tanpa pertumpahan darah karena mereka berhasil meninggalkan tempat itu tanpa pertempuran apapun. Mereka telah berangkat dari Korps Angkatan Darat Laut Utara dengan kendaraan militer saat mereka melaju dengan kecepatan penuh di jalan raya menuju jauh dari kota Nordsea. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa spesifikasi kendaraan militer jauh lebih baik daripada kendaraan sipil. Mobil ini tidak hanya dilengkapi dengan sistem navigasi canggih, tetapi akselerasinya juga sangat mengesankan. Xie mendorong kendaraan militer itu ke kecepatan maksimum. Sudah hampir waktunya, bersiaplah untuk meninggalkan kendaraan. Kendarai mobil ke tempat tersembunyi, Tang Wulin berbicara kepada Xie. Xie menjawab dengan sedikit ogah-ogahan, mobilnya bagus. Alangkah baiknya jika saya bisa mengendarainya sepanjang perjalanan kembali. Petik 2. Yuanen Yehui berbicara dengan nada tidak menyenangkan, apakah kamu sudah gila? Anda akan merasakan pasukan Mesia militer ketika mereka datang dan menembak kami dengan rudal nanti. Cepat, tinggalkan jalan raya dan cari tempat bagi kami untuk berhenti. Petik 2. Xie mengambil jalan keluar berikutnya dan menuju ke sebuah kota kecil. Dia mengemudikan kendaraan itu ke hutan. Kelompok itu dengan tergesa-gesa keluar dan berlari dengan liar ke kegelapan sesuai dengan posisi yang ditemukan Tang Wulin di sistem navigasi tadi. Mereka langsung lari ke tempat tujuan. Target mereka sederhana. Itu juga tempat yang tidak ingin dikunjungi Tang Wulin dan teman-temannya. Itu adalah stasiun kereta jiwa. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjauhkan diri dari Korps Angkatan Darat Laut Utara tanpa alat transportasi. Tang Wulin yakin Korps Angkatan Darat Laut Utara akan segera menutup perbatasan di dekatnya. Mereka juga tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kendaraan militer. Jadi, metode terbaik adalah dengan menggunakan beberapa moda transportasi umum untuk bepergian, dan kereta jiwa adalah yang tercepat. Karena itu, mereka tidak punya pilihan lain. Saat mereka berlari, mereka menghapus penyamaran di wajah mereka. Salah satu dari mereka membeli beberapa set pakaian dari toko dekat stasiun kereta jiwa. Mereka melepas seragam militer mereka dan berganti ke pakaian kasual, sementara juga mengubah penampilan mereka sebentar. Baru setelah itu mereka memasuki kereta ekspres jiwa. Ketujuh dari mereka membeli tiket secara terpisah di kereta pertama yang tersedia. Mereka berjalan secara terpisah, berkumpul bersama hanya ketika mereka mencapai peron. Peronnya agak tua dan tidak canggih karena merupakan stasiun persinggahan. Itu bahkan tidak memiliki atap. Angin malam terasa sedikit sejuk dan menyegarkan. Tang Wulin memasukkan tangannya ke saku saat dia berdiri di sana. Hanya ada sedikit dari mereka di platform sepi, semuanya dalam kondisi yang sama. Kakak, tahukah kau bahwa aku merasa akhirnya bisa selamat? Kita tidak masih dalam mimpi buruk, kan? Xie tiba-tiba bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum pahit dan menjawab, saya tidak tahu. Siksaan di Pulau Iblis benar-benar meninggalkan kesan yang sangat dalam di benak mereka, sehingga roh mereka masih belum pulih. Yue Zhengyu sangat terpengaruh. Dia menjadi linglung dan kadang-kadang bisa ditemukan dalam keadaan linglung, bahkan sampai saat itu. Soul Land 3 Chapter 851. Chapter 851, Suster Sen. Su Lizzie berbicara,
Sekarang saya mengerti mengapa wajah guru kami seperti itu ketika kami meninggalkan akademi. Dan senior yang kami temui dari Wargat Hall. Saya benar-benar tidak ingin kembali ke tempat itu untuk selama-lamanya. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka diizinkan meninggalkan pulau itu, mereka hampir tidak bisa menahan diri dan melompat ke laut dengan tidak sabar, menuju sejauh mungkin. Sebenarnya, Old Demons agak menyedihkan, Su Xiaoyan berbicara. Ekspresi Yue Zhengyu berubah. Jika mereka menyebalkan, lalu kita ini apa? Apakah kita tidak mendapatkan cukup penyiksaan mereka? Zhengyu, tenanglah. Tang Wulin berbicara, kami disiksa dengan kejam, tetapi saya harus mengakui bahwa kami meningkat pesat dalam waktu yang begitu singkat. Kita semua sudah dewasa, dan aku benar-benar merasa seperti aku bukan lagi anak-anak tetapi menjadi dewasa saat kita meninggalkan tempat itu. Iya, kita semua sudah dewasa, Yuanen Yehui terkekeh saat berbicara. Tang Wulin berbicara dengan santai, oh benar, aku telah melihat reaksi semua orang selama tes nafsu setan tua, selain Zhengyu yang mengalami kecelakaan. Itu adalah nafsu setan tua yang menunjukkannya kepadaku dengan sengaja. Katakan, apakah kalian semua ingin mengetahui reaksi satu sama lain? Sekelompok orang menjadi diam, sementara Yue Zhengyu melebarkan matanya karena terkejut. Segera setelah itu, 5 orang lainnya hampir berteriak berbarengan, diam. Kereta jiwa tiba dengan bunyi klakson yang akhirnya membawa cahaya ke stasiun kereta kecil yang sepi itu. Tang Wulin menggenggam tangannya di belakang kepalanya saat dia melihat kereta yang sudah dikenalnya dan mengingat setiap pertemuan. Dia berjalan ke atasnya dulu. Akhirnya, saatnya untuk kembali. Hari-hari yang melelahkan akhirnya berlalu. Pada akhirnya, dia tidak membicarakan hal-hal yang dia saksikan hari itu. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak terucapkan. Di Korps Angkatan Darat Nordsea, ekspresi Shen Yue gelap saat dia mendengarkan laporan dari bawahannya. Dia sedang dalam mood yang paling buruk. Dia terkejut menemukan bahwa ada pengkhianat tersembunyi di Korps Angkatan Darat Nordsea dengan pos penting seperti itu. Dia terikat oleh tugas tak terpuji sebagai perwira resimen. Lebih penting lagi, saudara perempuannya hampir disandera. Dia pasti akan sampai ke dasar kejadian ini dan menghilangkan infiltrasi dari akarnya. Kirim pesanan saya. Luncurkan operasi pembersihan segera. Periksa petugas internal korps tentara dengan ketat. Iya. Jelas, Mayor Chen dan rekan-rekannya disingkirkan dari militer. Setelah penghitungan inventaris, ditemukan bahwa lebih dari 200 amunisi jiwa tetap hilang. Itu cukup untuk memusnahkan sebuah kota kecil. Shen Xing menatap saudara perempuannya. Dia masih belum sepenuhnya mendapatkan kembali ketenangannya. Kakak, jangan terlalu stres. Semua orang telah meninggalkan ruangan, jadi Shen Xing menyapa Shen Yue dengan santai. Shen Yue mengerutkan kening. Ini sudah bukan masalah stres lagi. Seseorang menyusup ke Korps Angkatan Darat Laut Utara kita, jadi bagaimana dengan korps tentara lainnya? Bagaimana dengan seluruh wilayah militer Timur Laut? Saya tidak bisa menyembunyikan kejadian ini, jadi saya harus melaporkannya. Saya takut saya akan ditegur. Adapun Anda, saya akan merinci layanan berjasa Anda sesuai. Bagaimanapun, Andalah yang menemukan masalah itu. Selain itu, Anda berhasil menghentikan pengkhianat itu melarikan diri. Saya tidak akan menyebut Shrek Seven Monsters. Saya akan mengatakan bahwa itu semua adalah perbuatan Anda. Kakak, lalu bagaimana denganmu? Hukuman macam apa yang akan kamu terima? Shen Xing bertanya dengan cemas. Shen Yue tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Kejadian kali ini sangat serius, jadi saya khawatir posisi saya sebagai kantor resimen dipertaruhkan. Saya akan mentransfer Anda sesegera mungkin setelah jasa Anda disetujui. Sudah waktunya bagimu untuk memimpin. Shen Xing mengangguk dengan lembut. Untuk beberapa alasan, dia tidak lagi mengalami mimpi buruk ketika dia tidur setelah seluruh kejadian itu. Shen Yue tidak mengirim seseorang untuk mengejar Shrek Seven Monsters, karena dia tidak perlu melakukannya. Itu tidak ada artinya. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika kelompok 7 Tang Wulin tertangkap? Itu hanya akan membawa skandal yang lebih besar ke Korps Angkatan Darat Nordsea. Lebih baik bagi setiap orang untuk membiarkan mereka. Bagaimanapun, konflik antara Imperial Sun Moon Soul Master Academy dan Shrek Academy hanyalah perselisihan pribadi. Di sisi lain, dia perlu mempertimbangkan banyak hal dalam jangka panjang sebagai perwira militer berpangkat tinggi. Setelah berganti kereta 2 kali, Tang Wulin dan teman-temannya naik kereta yang benar saat mereka langsung menuju Akademi Shrek.
Kali ini, mereka tidak menemukan kejutan apapun, dan perjalanan mereka aman dan nyaman. Tang Wulin merasa seperti air mata akan mengalir di wajahnya saat kereta jiwa berhenti di jalur kota Shrek. Perjalanan kereta jiwa tanpa insiden benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia gelisah sepanjang waktu. Dia turun dari kereta dan meregangkan seluruh tubuhnya. Kami akhirnya kembali. Apakah kita akan langsung check-in atau kalian semua punya urusan sendiri yang harus diselesaikan? Tang Wulin bertanya pada teman-temannya. Xie berbicara, saya tidak berencana untuk kembali ke akademi secepat ini. Saya perlu istirahat lama. Saya tidak tahan lagi karena betapa seriusnya kali ini. Saya berencana untuk pulang. Sudah terlalu lama. Yuanen, ayo kembali ke rumahku bersama. Istri yang jelek akan bertemu dengan mertua bagaimanapun juga. Aduh. Yuanen Yehui memutar telinga Xie dengan ekspresi pembunuh di wajahnya. Siapa yang kamu panggil istri jelek? Saya jelek, saya jelek. Kamu yang paling cantik. Dalam hal cinta, Xie tidak pernah menjadi orang yang bermoral baik. Yue Zhenyu berkata dengan gembira, melayani Anda dengan benar. Xiaoyan, apakah Anda akan mengundang saya ke rumah Anda? Aku tidak jelek, kan? Xie dengan marah menjawab, apakah kamu berkelahi? Su Xiaoyan terkikik. Tentu, saya berasal dari tempat yang sama dengan Xie, jadi Anda bisa mengikuti saya saat kita kembali ke Issea City. Aku akan menunjukkanmu di sekitar rumahku. Yue Zhenyu dan Xie memelototi satu sama lain dengan jijik, tetapi mereka tidak bertengkar. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Ye Xinglan dan Su Lizhi. Bagaimana dengan kalian berdua? Su Lizhi memandang ke arah Ye Xinglan. Ye Xinglan menjawab, lebih baik kita kembali ke akademi. Kami benar-benar belajar banyak kali ini. Saya berencana untuk kembali dan mengkonsolidasikan pengetahuan dan begitu pula Lizhi. Keuntungan kami dari perjalanan ini sangat melimpah, jadi saya akan membantunya memperkuat basis kultivasinya. Baik. Tang Wulin berbicara, kita akan berkumpul di akademi dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, saya ingin kita semua berlatih bersama sebagai satu tim. Apakah semua orang setuju? Xie menjawab, baik-baik saja denganku. Yuanen Yehui mengangguk. Yue Zhenyu berbicara, baik-baik saja denganku juga. Selain itu, saya pikir kakak membuat keputusan yang tepat. Saya berencana untuk mendaftar dengan Anda setelah kami lulus dari pelataran inti. Xie memandang Yue Zhenyu dengan heran dan berkata, aku tidak berharap kamu begitu patriotik. Saya biasanya tidak melihat itu. Su Xiaoyan tertawa pelan. Dia pikir seragam militer terlihat bagus untuknya. Dia telah membicarakan hal itu beberapa kali sejak dia mengenakan seragam militer tempo hari. Yue Zhenyu langsung sedih. Waifi, kamu seharusnya tidak mengecewakanku seperti itu. Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Sejak kapan aku menjadi istrimu? Yue Zhenyu terkikik. Kami sudah membuat kesepakatan. Bagaimana kabarmu belum istriku? Saya sudah menganggap versi Anda dari ilusi menjadi seperti Anda yang sebenarnya. Bagaimanapun, simulasi Old Demon Lust sangat nyata. Hehehehe. Wajah menawan Su Xiaoyan memerah ketika dia melihatnya terkikik dengan licik. Hei, kamu tidak akan pulang bersamaku jika kamu bersikap seperti ini. Yue Zhenyu buru-buru berhenti berbicara. Ye Xinglan tersenyum dan berbicara, aku juga tidak apa-apa. Kami adalah tim jadi kami harus memiliki latihan bersama yang nyata. Selain itu, saya juga cukup tertarik untuk mendaftar. Saya hanya benar-benar mengerti bahwa kekuatan individu kami sangat kecil dibandingkan dengan pasukan setelah melihat situasi di Korps Angkatan Darat Laut Utara. Meskipun kami tidak selalu berada di militer, saya merasa penting bagi kami untuk memahami standar angkatan bersenjata modern. Saya pikir Su Lizhi dan saya akan mendaftar juga setelah lulus. Soul Land 3 Chapter 852 Chapter 852, Cara Berpisah untuk Sementara. Tang Wulin sangat senang karena dia tidak perlu berpisah dengan rekan-rekannya. Sungguh menakjubkan. Dia berbalik dan melihat Xie dan Yuanen Yehui. Xie juga sedang melihat Yuanen Yehui. Tidak ada keraguan bahwa suami yang sangat dikuasai Xie akan mengikuti pilihan Yuanen Yehui. Tatapan Yuanen Yehui berubah sunyi saat dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mendaftar karena saya memiliki beberapa hal penting yang harus diselesaikan setelah lulus. Dia berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Xie tercengang, lalu dia tersenyum minta maaf pada Tang Wulin sebelum dia berbalik dan mengejarnya.
Saat dia menatap sosok mereka yang surut, Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri, Yuanen tampaknya bermasalah dengan sesuatu, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Ye Xinglan berbicara, ini mungkin terkait dengan latar belakang keluarganya. Tidakkah Anda merasa aneh bahwa dia memiliki dua jenis jiwa bela diri kelas atas? Malaikat jatuhnya seharusnya adalah jiwa bela diri yang sangat kuat yang bisa menjadi master jiwa jahat. Yuanen bergabung sebagai siswa yang bekerja pada awalnya, jadi kemungkinan besar dia memiliki beberapa rahasia. Tang Wulin berbicara, kita harus berbicara dengan Yuanen saat mereka kembali. Kami adalah tim apapun yang terjadi. Kami berkewajiban membantunya. Kakak, kita harus pergi juga. Yue Zhenyu memegang tangan Su Xiaoyan dan melambai ke Tang Wulin. Ye Xinglan bertanya pada Tang Wulin, kami punya tujuan masing-masing, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Tang Wulin menjawab, aku akan pergi ke Sekte Tang dulu, lalu aku akan tinggal di tempat paman tuanku untuk beberapa waktu. Aku banyak merenungkan yang harus dilakukan terkait pengalaman kita di Pulau Iblis. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi pengrajin suci peringkat 7. Jika saya berhasil, maka saya akan memiliki dasar untuk memproduksi armor perang 3 kata kami di masa depan. Mata Ye Xinglan bersinar. Kamu sudah membuat persiapan yang diperlukan. Tang Wulin tersenyum. Perasaan luar biasa yang saya miliki saat ini. Seperti apakah itu berhasil atau tidak, saya akan tahu ketika saya mencobanya. Namun, saya pikir itu seharusnya tidak terlalu sulit dengan bimbingan tuan paman saya. Seorang pengrajin suci peringkat 6 akan pingsan karena marah seandainya dia mendengarkan kata-kata Tang Wulin. Bagaimana bisa seorang pandai besi peringkat 6 berani mengatakan bahwa seharusnya tidak terlalu sulit untuk menerobos menjadi pengrajin suci? Hanya Tang Wulin yang cukup berani untuk mengklaimnya. Penempaan jiwa tidak mudah dilakukan. Jauh lebih sulit untuk menyalurkan kecerdasan daripada menyalurkan kehidupan ke dalam logam. Faktor terpenting di bagian awal pembuatan baju perang adalah mendesain, diikuti dengan kerajinan, dan terakhir penempaan. Namun, penempaan adalah proses kritis untuk armor pertempuran peringkat tinggi karena komponen awal untuk peningkatan armor pertempuran adalah materialnya. Sekelompok orang masih menggunakan armor perang 1 kata saat ini. Mereka hanya bisa lulus dari pelataran dalam setelah mereka menjadi master armor perang 2 kata. Armor pertempuran 3 kata akan menjadi atribut penting yang menentukan apakah mereka bisa menjadi generasi baru Feng Hao Douluo di masa depan. Ye Xinglan berbicara, kamu sudah menyiapkan fondasi untuk kami. Kita harus bekerja sama saat meningkatkan perlengkapan perang kita. Kita bisa mulai saat kamu kembali bulan depan. Tang Wulin mengangguk. Ini juga alasan mengapa saya berjuang untuk menjadi pengrajin suci. Akan jauh lebih mudah bagi kami untuk meningkatkan dengan kemampuan tempat pengrajin suci dan juga membantu mengurangi stres Anda. Ye Xinglan mengangguk. Meskipun dia adalah pembuat peringkat 6, masih ada celah besar sebelum dia bisa menjadi pembuat peringkat 7. Dia tidak mungkin maju selama 2 atau 3 tahun lagi. Jika Tang Wulin dapat menggunakan keterampilan penempaan pengrajin suci sebagai dasar untuk kerja sama mereka dalam membuat armor perang, maka tingkat keberhasilan mereka akan jauh lebih tinggi. Lebih penting lagi, kualitas setiap armor pertempuran akan lebih tinggi. Basis kultivasi grup sudah di peringkat 50 ke atas, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk meningkatkan armor tempur mereka. Baik, kami akan berpisah saat ini. Ketiganya berpisah setelah mereka keluar dari stasiun kereta jiwa. Tang Wulin langsung menuju ke Sekte Tang. Dia menuju ke Sekte Tang karena dia ingin memeriksa di Battle Soul Hall apakah ada misi yang harus dia selesaikan. Bagaimanapun, dia harus muncul karena telah pergi begitu lama. Selain itu, dia sudah menjadi master baju besi pertempuran 1 kata sekarang. Lebih penting lagi, dia belum meningkatkan peringkat petarung di Battle Soul Hall. Dia masih seorang pejuang kulit putih. Dengan statusnya saat ini sebagai master armor pertempuran 1 kata, dia seharusnya sudah menjadi petarung kuning. Tang Wulin tiba-tiba teringat bahwa dia tidak mengenakan pakaian tempur ketika dia tiba di markas Sekte Tang. Banyak barang miliknya telah disita oleh akademi, tapi sebenarnya dia seharusnya kembali ke akademi terlebih dahulu. Dia lupa membawa barang-barangnya termasuk komunikator jiwanya dan logam langka yang masih ada di akademi karena telah pergi begitu lama. Semua orang sepertinya sudah lupa. Dia bertanya-tanya apakah Xie dan yang lainnya ingat dalam perjalanan pulang. Bagaimanapun, dia akan masuk dan melihat-lihat karena dia sudah berada di Sekte Tang. Tang Wulin menemukan dengan takjub saat memasuki pintu bahwa ada lebih banyak orang di Sekte Tang daripada yang dia harapkan.
Semua orang sepertinya terburu-buru memasuki dan meninggalkan tempat itu. Tang Wulin hampir tidak mengenal siapapun di sana karena dia jarang datang ke Sekte Tang. Tiba-tiba, dia melihat wajah yang dikenalnya saat dia berjalan ke depan. Itu adalah kepala cabang Zhao yang besar dan botak dengan tubuh berotot yang keluar dari dalam. Tang Wulin mengenalinya. Dia telah bertemu pria itu sebelumnya ketika Wu Zhangkong mengajaknya berkunjung. Kepala cabang Zhao. Tang Wulin memberi hormat dengan hormat. Nama kepala cabang Zhao adalah Zhao Song. Dia adalah salah satu dari 3 aula Tang Sekte, kepala cabang Power Hall. Zhao Song sedikit tercengang saat melihatnya. Kamu adalah... Tang Wulin menghabiskan 3 tahun di Kekaisaran Bintang Luo dan telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup setelah kembali, jadi sudah bertahun-tahun sejak Zhao Song melihatnya. Dia juga di awal masa puber, jadi penampilannya yang dulu imut sekarang telah berubah menjadi seorang pemuda yang tinggi dan tampan. Kepala cabang Zhao, saya Tang Wulin. Tang Wulin, oh itu kamu. Zhao Song akhirnya ingat. Dia segera tersenyum dan berbicara, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, nak. Kamu sangat tinggi sekarang. Oke, saya tidak bisa banyak bicara sekarang karena ada urusan mendesak yang harus saya tangani di luar. Masuklah, Guo Xiaoxu ada di sana. Dia pergi dengan terburu-buru saat mengatakan itu. Guo Xiaoxu adalah kepala cabang Battle Soul Hall, juga atasan utama Tang Wulin. Dia telah membawa Tang Wulin ke Battle Soul Hall kembali di awal. Pintu Battle Soul Hall terbuka ketika Tang Wulin tiba. Ada banyak orang di sana. Dilihat dari topeng mereka, ada cukup banyak pejuang kuning dan ungu yang mengejutkan Tang Wulin. Faktanya, ada lebih dari 1 pejuang hitam. Tang Wulin menjulurkan kepalanya ke dalam dan bertanya-tanya apakah dia harus memasuki tempat itu karena dia tidak mengenakan pakaian tempur ketika dia dihentikan oleh tangan seorang pejuang kuning yang terangkat. Kamu siapa? Apa kau tidak tahu kalau Battle Soul Hall adalah area terlarang? Petarung kuning itu berbicara dengan suara yang dalam. Tang Wulin berbicara, maaf. Saya seorang pejuang juga, tetapi saya tidak membawa pakaian tempur saya hari ini. Begitu. Kamu juga seorang pejuang. Tidakkah kamu tahu aturan bahwa seseorang bukanlah petarung tanpa pakaiannya? Tinggalkan tempat ini secepatnya. Petarung kuning itu memasuki Battle Soul Hall dengan terburu-buru setelah mengatakan itu. Tang Wulin merasa frustrasi karena dia penasaran dengan situasinya. Ada hampir 100 petarung di Battle Soul Hall dengan mayoritas petarung peringkat kuning ke atas. Dari semua hal, dia tidak membawa pakaian tempurnya, jadi dia tidak diizinkan masuk. Tepat ketika dia akan pergi dengan frustrasi, seorang pria yang mengenakan topeng merah berjalan keluar dari Battle Soul Hall. Pejuang merah. Tang Wulin kaget. Apalagi bertemu satu, dia belum pernah mendengar tentang seorang pejuang merah di Battle Soul Hall. Dilihat dari peringkat petarung dan warna cincin jiwanya, tidak ada keraguan bahwa petarung merah bahkan lebih kuat dari petarung kulit hitam. Tang Wulin merasa agak tertekan saat melihat petarung pendek berwarna merah itu. Dia buru-buru melangkah ke samping dan memberi jalan untuknya. Petarung merah itu berhenti berjalan dan mengeluarkan lembut. Tang Wulin. Tang Wulin terkejut bahwa orang lain memanggil namanya. Anda kenal saya. Petarung merah itu mengangkat tangannya dan melepaskan topeng di wajahnya yang menunjukkan wajah yang dikenalnya. Itu adalah kepala cabang Battle Soul Hall, Guo Xiaoxu. Tang Wulin merasa dijelaskan di dalam hatinya. Pantas saja pria itu bisa memakai topeng merah. Ternyata dia adalah kepala cabang Battle Soul Hall. Kepala cabang Guo, halo. Guo Xiaoxu tersenyum. Mengapa kamu datang? Di mana pakaian tempurmu? Oh ya, saya mendengar bahwa Anda sudah menjadi master baju besi pertempuran satu kata, jadi Anda bisa mengganti pakaian Anda. Ayo, ini waktu yang tepat bagiku untuk meningkatkan peringkat petarungmu. Dia berbalik dan berjalan menuju zona operasi Battle Soul Hall di samping saat mengatakan itu. Tang Wulin buru-buru mengikuti di belakang dan bertanya dengan lembut, Grandmaster Guo, mengapa Battle Soul Hall kami tampak sangat sibuk? Guo Xiaoxu menghela nafas pelan. Insiden yang sangat serius terjadi di federasi. Bagaimana mungkin kita tidak sibuk? Bagaimanapun, Battle Soul Hall kami telah bertanggung jawab untuk melindungi federasi selama ini. Tang Wulin tercengang. Insiden serius terjadi. Guo Xiaoxu sama herannya dan berkata, apa kau tidak tahu?